Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Zulkifli Faiz dalam kelas coding ISPAN. Kali ini kita akan belajar dasar sekali bagi teman-teman yang baru belajar Scratch, yaitu pengenalan dasar sekali, yaitu motion block. Jadi saya akan memperkenalkan motion block itu ada apa aja dan bagaimana pemahamannya. Nah, berikut ini sudah saya siapkan sprite pendukungnya. Apa itu sprites? Ya, sprites itu adalah gambar. Kalau kita lihat di custom, ya, gambar atau objek, ya, objek dalam game yang mau nanti kita gerakkan atau mau kita kasih coding. Nah, itu namanya sprite. Sprite itu di sini macam-macam, ya. Ini saya bikin ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kali ini saya siapkan ada sprite 8 untuk mendukung pelajaran motion block kali ini. Nah, sprite ini adalah karena objek nanti yang kita gunakan, dia isinya sebagai berikut. Di sini ada, jadi kalau kita klik di sini, kita pilih kode, kita bisa naruh kodenya nanti di sini, ya. Lalu kalau kita klik custom, kita bisa menggambar, ya, objeknya di sini. Jadi misalnya ini gambar kucingnya, saya mau warnanya misalnya mau saya ganti, ya. Misalnya kucingnya jadi warnanya orange misalnya. Oke, lalu kemudian tinggal saya tuang. Nah, kucingnya berubah menjadi warna orange, ya. Seperti itu. Lalu kemudian kalau kita mau mengubah lagi warnanya, ya, tinggal kita klik saja, lalu kita pilih warnanya di sini. Misalnya kucingnya jadi kucing warna biru, gitu ya. Ini tinggal kita klik luar oke. Lalu kita pilih yang gambar fill ini, lalu kita tuang. Nah, kucingnya berubah jadi warna biru. Oke, selanjutnya kita kembali ke sprite ini tadi, ya. Nah, pemahaman untuk pemahaman coding. Nah, mari kita mulai. Jadi pertama kali di block motion ini, ya, kumpulan di block motion ini terdapat berbagai macam blok. Yang pertama adalah block move ini, ya, block move ini. Nah, ini sudah saya siapkan. Apa itu block move? Block move itu adalah, ya, ini blok yang bisa membuat sprite ini bergerak. Kita lihat. Jadi kalau saya klik move ini, perhatikan kucingnya, ya, dia akan bergerak. Berapa bergeraknya, nilainya sini yang kita isi. Sini sisi 10, berarti geraknya 10 langkah, 10 langkah, 10 step gitu, ya. Kalau kita ganti misalnya 2, dia menjadi kecil langkahnya. Nah, semacam itu. Nah, dalam mengisi nilai move di sini, ini kita bisa mengisi nilainya positif, kita tulis 2, atau kita tulis negatif, kita memberi tanda strip. Misalnya kita ganti minus 40, kita klik, apa yang terjadi? Nah, kucing ini bergerak ke arah kiri, gitu ya. Artinya nih, move ini kalau kita kasih nilai plus menjadi ke kiri, ya, kalau plus menjadi ke kanan. Nah, ini saya ambil lagi move-nya, saya isi yang plus, ya. Di sini 30 misalnya. Nah, kita lihat, ya. Jadi move untuk bergerak, plusnya ke arah kanan, minusnya ke arah kiri. Oke, ini blok yang pertama. Lalu blok yang kedua adalah saya kenalkan langsung ke point direction, ya. Di sini ada point direction, langsung meloncat. Nah, sini point direction. Ya, saya kenalkan langsung loncat ke point direction. Kenapa? Karena nanti saya akan membuat gerak supaya teman-teman nanti bisa paham. Nah, point direction ini adalah sebetulnya arah menghadap, gitu ya. Jadi kucing ini kita lihat arahnya ke sebelah kanan,
itu adalah sini point directionnya 90. Kalau saya rubah ke arah 180, kita lihat, kita klik, nah kucingnya menghadap ke bawah. Kalau saya rubah lagi nilainya jadi minus 90, kita lihat apa yang terjadi, ya dia menghadap ke kiri gitu ya. Jadi ini arah menghadap berputar sesuai dengan arah, ya sesuai dengan arahnya, ya arah jarum jam. Lalu kemudian kalau misalnya ini kita ubah menjadi 0, kita lihat posisinya semacam ini, ya. Dan kalau 90 kita balikan lagi, oke, kucingnya menghadap ke kanan. Nah, perlu diketahui dalam sprite ini, ya kita lihat, klik, terus kemudian saya lihat customnya. Nah, untuk defaultnya atau settingan bawaannya, maaf kepencet. Nah, untuk settingan bawaannya, ya itu defaultnya adalah arahnya ke kanan, ya. Jadi kalau kita nanti bikin gambar, misalnya di sini contoh saya bikin gambar misalnya, ya saya kecilkan ini. Nah ini penggunaan penanya bisa dikecilkan, penanya misalnya jadi 2. Nah misalnya gini, saya gambar seperti ini. Ya, nah ini defaultnya dia, ya settingan standarnya itu adalah arahnya ke sana, ya. Jadi kalau misalnya ini kita balik, nah ya dia tetap membacanya bahwa gambar yang kita buat, dia bacanya tetap adalah menghadap settingan bawaannya itu ke arah sana, jadi ke arah buntutnya. Nah jadi kalau kita nanti mau menggambar sprite-nya, pastikan selalu kalau sudah kita gambar, arahnya jangan lupa selalu arahnya ke arah kanan, ya. Karena kalau arah ke arah kiri sini, kita lihat kalau kita kasih coding, kita perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini, ini defaultnya, ya. Tadi kalau kemudian saya balik seperti ini, nah ya dia apa namanya, nanti pada saat kita gerakkan, ya itu dia membacanya tetap arah ke depannya adalah arah yang ke kanan sini, ya. Jadi kalau nah gitu ya, ini kita kembalikan ke 90. Ini kita lihat ya, ini saya balikan di sini, ya perhatikan, ya. Lalu saya gerakkan misalnya, sebentar, maaf, ini sini nyambung. Nah ini saya buang, ya. Nah misalnya geraknya tadi maju 20 langkah gitu ya. Nah tuh, jadi defaultnya ke kanan, jadi kita gambarnya kebalik, jadi gambarnya menjadi mundur, ya. Jadi harus kita pastikan selalu sprite yang kita gambar, nah misalnya seperti ini, nah ini saya besarkan, nah gambar anak kucing ini, ya saya bikin anak kucing ini, nah ini harus saya balik dulu, ya. Nah ini saya balik, nah semacam ini, jadi defaultnya harus ke sebelah kanan. Nah ini kucingnya, nanti kalau enggak, ya jalan ke depannya malah jadi mundur. Oke. Nah, ini saya hapus lagi gambar yang tadi sebagai contoh. Oke, kembali lagi ke selanjutnya, coding berikutnya. Jadi setelah point direction sudah saya kenalkan, lalu sekarang kita coba membuat gerak, ya. Nah membuat gerak, ya kita buat langsung coding sederhana. Jadi kita sudah kenalkan tadi point direction dan move, ya. Jadi kemudian sekarang kucing ini saya bisa gerakan dengan menekan tombol nanti di keyboard. Nah semacam ini, ya. Kalau arah ke kanan dia gerak ke kanan, kalau ke kiri dia arah ke kiri,
ya. Cuman kucingnya ini kebalik nih. Nah, nanti saya jelaskan kenapa semacam ini ya, bagaimana men-settingnya. Oke. Nah, pertama adalah kita lihat di sini codingnya. Ini mulai kita menggunakan block coding event ya. Jadi sebagai block trigger gitu ya, pemicu. Jadi kita ambil di sini kita ambil sini when space ya, when space key press. Jadi ketika apa yang dipencet, nah kalau arah kanan saya mau pakai panah ke kanan ya, sini. Oh, ke kiri, maaf, ke kiri, saya arah ke kiri. Jadi ketika panah kiri ini ditekan, lalu kemudian point directionnya saya tentukan ya, saya point direction saya tentukan di sini. Nah, lalu kita ambil, ingat tadi point directionnya ada di sini ya. Nah, point directionnya 90 sana. Lalu kemudian kita ambil apa, move ya, bergerak. Nah, karena ini kita pilihnya arah ke kiri, berarti ini gambarnya kita ubah ke arah ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, tapi kenapa kok kebalik? Nah, ini karena setting arah berputarnya di sini adalah all around ya. Jadi kalau kita lihat di sini set rotation stylenya, nih sekalian kita kenalkan set rotationnya ya. Nah, set rotation all-nya di sini ya. Ini saya taruh di sini. Nah, ini karena di setting all around. Jadi dia berputar ke segala arah. Gitu ya. Nah, kalau diputar segala arah, jadi dia membacanya dia searah jarum jam begini, jadi akan berputar semacam itu. Nah, kita ganti karena kucing ini cuma punya menghadap ke kiri dan ke kanan saja, maka yang kita pilih adalah ini, saya lepas dulu. Nah, kita pilihnya ya, ini saya bawa ke atas sebentar. Nah, set rotationnya ini di sini ya, harus kita ubah dulu. Jadi kalau mau kita pastikan, boleh ini dipasang di sini juga boleh ya. Kalau enggak, defaultnya ini kita pilih yang left, kiri dan kanan. Jadi kalau saya klik, nah kucing ini selalu pada posisi yang selalu berdiri, jadi tidak terbalik. Jadi dia hanya bisa dibaliknya cukup ke kiri dan kanan aja, atau flip ya, di flip ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk tahu posisi directionnya ini, nah kita bisa lihat blok yang paling bawah. Kita lihat di sini ada block direction. Ini kalau kita klik tanda centangnya di sini, kita langsung muncul. Lihat, perhatikan di sini ya, saya taruh di tengah. Nah, meong ini adalah nama sprite-nya ya, kemudian direction arahnya. Jadi di sini sudah menunjukkan arahnya adalah kucing ini minus 90 ya. Jadi kalau kemudian nanti ini kita rubah, kita lihat ya, point directionnya ke kiri, lihat. Nah ya, dia otomatis sudah point directionnya sudah merubah, sudah ngasih tahu oh ini 90 gitu ya. Oke, ini kita kembalikan arah kiri, kucingnya menghadap kiri, kita klik ke arah kiri. Oke, selanjutnya kita buat kendali yang ke arah kanan. Nah, untuk membuat arah kanan ini sama kan ya codingnya. Kita bisa saja menarik tadi dari sini ya, kita menarik kembali seperti ini. Nah, cuma biar cepatnya ya, sekalian juga belajar bagaimana cara mengkopinya. Ini kita klik kanan di sini ya. Ini lihat, begitu gambar tangan, ini kita klik kanan di mouse kita, lalu kita pilih duplikat. Nah, sehingga terkopi. Ya. Nah, kita tinggal mengganti left arrow-nya ini menjadi right arrow. Oke, ini sudah ke arah ke kanan. Nah, cuma kenapa ini bergerak ke kiri? Karena point direction-nya masih arah ke kiri. Jadi point direction-nya ini harus kita rubah ke arah 90 derajat atau ke arah kanan. Lalu kalau kita klik, lihat. Nah,
Ya, kalau saya tekan tombol panah ke kanan, kucing ini sudah bergerak ke kanan. Kalau saya tekan arah ke kiri, dia sudah bisa ke arah ke kiri. Oke, demikian coding basic pertama yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.